Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Para pemirsa, anak-anakku, siswa-siswi SMP PGRI Karadenan yang berbahagia, yang saya banggakan, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran, bukan bulan sinetron, bukan bulan tiktokan, bukan bulan semulean, tapi bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang sering kita sebut kaum muslimin dan muslimat, yaitu nuzulul Qur'an. Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, lalu sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada kita. Itu Quran bukan cuma didiemin wae, dianggurin, tapi Al-Quran yang ada di hadapan kita harus diperlakukan, karena umat yang mulia adalah umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin, manakala umat ini selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan Al-Quran, yang diamanati untuk mengantarkan Al-Quran, istilah kita sebut adalah kurirnya Al-Quran, mengantarkan dari Nabi, mengantarkan dari Allah Subhanahu wa taala lalu kepada Nabi Muhammad. Maka makhluk ini menjadi makhluk yang mulia. Siapakah dia? Yaitu namanya yang diabadikan di Al-Quran yang disebut dengan Ar-Ruh, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Manusia yang menerima Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril, maka manusia ini yang diamanati oleh Allah, maka manusia ini menjadi khairul bashar, yaitu manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang lain di dunia ini. Siapakah dia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat dari umat terdahulu sampai dengan sekarang, Allah berikan Al-Quran, Allah sentuh dengan Al-Quran, maka umat ini menjadi umat yang paling mulia. Siapakah dia? Siapakah mereka umat yang paling mulia? Yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, anak-anakku, siswa-siswi SMP PGRI Karadenan yang berbahagia, lalu umat yang mulia itu yang seperti apa? Tadi dikatakan
Allah memberikan Al-Quran kepada umatnya Nabi Muhammad. Umat yang mulia, bukan umat yang menganggurkan atau tidak membaca Al-Quran yang pertama. Karena membaca Al-Quran, Allah berikan ganjaran. Mau bisa, mau terbata-bata, mau lancar atau tidak, Allah berikan 10 pahala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'tahu wa huwa alaihi syakun falahu ajrani." Orang-orang yang membaca Al-Quran, mungkin kalian membaca Al-Quran wa huwa yatata'tahu, terbata-bata, tidak lancar, bahkan sering ketuker antara huruf ba dengan huruf na. Ba dibacanya, antara huruf kho dengan ha, kho dibaca ha, antara ha dengan a, ha dibaca a. Tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ganjaran. Falahu ajroni, yaitu 1 pahala berupa 10 kebaikan setiap huruf yang ia baca. Dan 1 pahala adalah karena dia mau berusaha membaca Al-Quran. Jadi jangan takut salah membaca Al-Quran. Semangat, ini di bulan Ramadan, ayo kita baca Quran. Dan yang kedua adalah orang yang mulia. Setelah dia bisa membaca Al-Quran, lalu dia mau mempelajari ilmu Al-Quran, itu yang disebut ilmu tajwid dan gharibnya. Dia membaca Al-Quran dengan fasih, maka Allah berikan pahala, berikan kedudukan yang berbeda dengan tipe orang yang pertama tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, melanjutkan hadis yang tadi telah disampaikan, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah." Orang-orang yang membaca Al-Quran, kalian wahai siswa-siswi SMP PGRI Karadenan yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun, membaca Al-Qurannya dengan lancar, dengan fasih, tajwidnya secara teori ngerti, gharibnya pun mengerti, sifat hurufnya, makhraj hurufnya, dia membaca dengan fasih, maka Allah Subhanahu wa taala jaminkan, berikan kedudukan dia yang mulia, ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam, bersama para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, dengan orang-orang yang soleh yang dia gemar membaca Al-Quran. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ketika dia sudah bisa baca Al-Quran, dia mengetahui tentang ilmunya Al-Quran, tajwid dan gharib, makhraj dan sifat hurufnya, lalu dia mau menghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berikan tingkatan surga sesuai dengan hafalan ayatnya yang ia hafalkan. Hafal 1 ayat, maka kalian, kita semua akan diberikan tingkatan surga yang pertama. Hafal 2 ayat, maka dia akan meningkat ke tingkat surga yang kedua. Hafal 3 ayat, hafal 10 ayat, maka Allah berikan 10 tingkat surga. Hafal 30 ayat, maka Allah berikan tingkatan 30 surga. Bukan cuma itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bukan cuma di dunia, jasadnya utuh saat dia dikuburkan, walaupun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia dikubur, jasadnya tetap utuh. Lalu dia meninggal, Allah berikan penerangan di dalam kubur. Lalu dia masuk kepada akhirat, Allah berikan mahkota kemuliaan. Walaupun ketika hidup di dunia dia adalah rakyat jelata, rakyat biasa, tapi di surga nanti Allah berikan kemuliaan dan Allah berikan mahkota sebagai raja
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan, dihormati oleh para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh yang masuk ke dalam surga. Bukan cuma itu, dia juga memberikan kebahagiaan, memberikan pengangkatan derajat kepada orang tuanya ketika hidup di dunia, memberikan dukungan hafalan anaknya. Dia akan diberikan mahkota yang lebih terang daripada sinar matahari. Allah berikan jubah yang harganya lebih mahal daripada dunia seisinya. Ingin membahagiakan orang tua? Hakikat membahagiakan orang tua adalah manakala kalian kita membaca Al-Quran dengan baik, lalu kita mengamalkan Al-Quran, lalu kita menghafal Al-Quran, maka kita inilah yang akan menolong orang tua sesungguhnya, insyaallah, ya. Dan yang keempat adalah tingkatan pada iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti di akhirat akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan, di mana pada hari itu orang-orang membutuhkan pertolongan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersahabat, ashabi, selalu bersama Al-Quran. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kalian semangat mempelajari ilmu Al-Quran. Kalian semangat menghafal Al-Quran, supaya kehidupan kita di dunia penuh dengan keberkahan dan cita-cita yang kalian inginkan. Insya Allah kita dengan dekat Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, cita-cita kalian nih mau jadi apa yang kalian inginkan. Kalau mendekat kepada Al-Quran, dekat dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan cita-cita yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.